Di atas megahnya langit, terselip awan yang menawan. Di atas belantara bumi ini, terselip panorama alam yang penuh makna. Keindahan itu seni, menyerap jiwa yang sedang membahana. Di kota ini, aku melihat keindahan yang menyentuh batinku, membujuk agar melihat dan menikmatinya. Tung alang umpanan sapi. Mendang ini hari lu pulang daripada ini hari lu bikin mati. Memasuki kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Tuan dan Nyonya akan disuguhkan keindahan abadi. Gerbang Kalamakara itu megah, menjadikan Tuan dan Nyonya candu untuk melihatnya. Kalamakara penuh makna. Mereka bilang maknanya lorong waktu. Seperti Tuan dan Nyonya yang selalu ingin berwisata di masa lalu, masa kini, dan di masa depan. Menyerap rasa untuk memasuki lorong waktu. Dari keindahan museum mengingat masa lalu yang penuh sejarah. Dari keelokan seni budaya terjadi di masa kini. Dari teknologi yang membahana, ada masa yang akan menyelip perubahan. Pada dunia kecil atau insan manusia saat menghembuskan nafas, menikmati setiap inci keindahan dunia. Jakarta, tempatku menetap dan menatap panorama alam, melengkapi dunia yang tersipu karena riuh, seperti kembang kelapa itu, simbol dari kehidupan manusia yang diselimuti keindahan abadi. Sobat Eljon, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program Music and Talk. Nah, di episode kali ini spesial banget karena bintang tamunya adalah Putri Pariwisata 2020. Ada Jessie. Hai Jessie Silana Wong. Apa kabar? Hai, halo Kak Ruby, halo semua para penonton dari Eljon TV. Yes. Ini kalau kita menyapa para penonton Eljon TV namanya Sahabat Eljon, yes. Sahabat Eljon. Sebelumnya Oke, sahabat Eljon. Iya. Sebelumnya congrats dulu nih. Congrats buat Jessie yang sudah memenangkan jadi Putri Pariwisata 2020 nih. Wow. Terima kasih loh, ya ampun. Aku bersyukur banget ya, karena memang aku juga nggak menyangka banget nih, Kak Ruby, sebelumnya aku bisa memenangkan Putri Pariwisata Indonesia 2020 ini gitu. Ditambah lagi kan banyak banget ya finalis-finalis lainnya yang cantik-cantik, yang berprestasi juga, terus yang jawabnya bagus-bagus, lalu banyaklah semua yang ada yang dokter, bahkan background dari masing-masing pekerjaan mereka juga luar biasa banget nih, Kak Ruby. Jadi ini juga ini mungkin sebuah amanat juga ya, amanat dan tanggung jawab yang harus saya bawa untuk memajukan pariwisata Indonesia. Gitu, Wow, Kak. mantap. Nah, Jessie, sebelum kamu ikutan Putri Pariwisata ini, nah kita mau ngobrol-ngobrol nih, Jess. Nah, apa sih yang menyebabkan kamu ingin ikutan
di kompetisi ini nih, di acara Putri Pariwisata Indonesia 2020 nih? Oke, jadi sebenarnya awalnya gini Kak, semua berawal dari hobi. Jadi hobi saya suka banget yang namanya traveling. Jalan-jalan tuh aku suka banget gitu. Nah dulu juga aku sempat magang juga, sempat magang di Kedutaan Indonesia di Thailand, lalu aku juga sempat magang juga di Kedutaan Indonesia di Beijing juga gitu. Nah dari situ tuh saya belajar gitu, saya sebagai orang Indonesia yang berada di negeri orang, melalui kedutaan saya menjadi seorang perwakilan masyarakat Indonesia di luar negeri gitu. Nah, dan saya berpikir seperti ini. Saya mempunyai hobi jalan-jalan. Lalu saya juga kan background saya HI gitu kan. Saya dulu kuliahnya S1-nya HI, S2-nya International Business Communication gitu. Nah, jadi saya pikir dengan hobi saya traveling, lalu saya juga suka berbicara dengan banyak orang. Jadi buat saya mungkin itu bisa menjadi potensi dan menjadi modal saya untuk mengikuti Putri Pariwisata Indonesia 2020. Nah, kenapa saya milihnya tuh Putri Pariwisata juga? Kenapa saya nggak, mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa nggak milih ajang-ajang lainnya gitu? Karena bagi saya gini, saya memang suka traveling, dan itu memang benar-benar dari hati saya. Dan saya pingin saya melakukan sesuatu yang memang benar-benar dari hati, supaya nanti tuh ada dampak dan efeknya itu ke masyarakat. Jadi benar-benar terasa gitu feel-nya gitu sih Kak, daripada saya ikut pijen-pijen lain gitu ya, apa ya yang saya nggak benar-benar suka. Karena memang saya suka traveling, saya memilih memajukan untuk pariwisata Indonesia. Wow, ngomong-ngomong Gitu. soal pariwisata Indonesia nih, nah kalau Jessie sukanya atau pernah traveling kemana aja sih, khususnya di Untuk Indonesia? traveling aku udah pernah di Indonesia ya, di Iya. Indonesia aku udah pernah ke Palangkaraya, ke Kalimantan Tengah. Ke Kalimantan Tengah, terus aku udah pernah ke Lampung. Aku ke Lampung, terus aku pernah ke Jawa Timur, Surabaya, terus Jawa Barat ya. Jawa Barat kan banyak ya, Jawa Barat tuh hampir semua deh kayaknya. Jawa Barat aku udah pernah ke Cirebon, terus ke Purwakarta, terus ke ya Bandung dan lain-lain, itu semuanya udah. Terus ke Banten ya, Banten ke pantai situ-situ. Terus saya pernah ke Makassar. Terus Palembang juga pernah, untuk Palembang, lalu ke Bali, mana lagi ya, banyak sih sebenarnya sih Kak. Cuman yang mungkin yang berkesan yang baru-baru ini, yang 3 tahun terakhir itu sih Kak. Itu ya yang paling berkesan ya buat kamu ya. Iya, paling berkesan dan paling baru. Jessie, nah saat kamu mengikuti acara Putri Pariwisata nih, nah itu dorongan itu tadi timbul dari dalam diri sendiri ya? Mungkin teman-teman atau keluarga dukung? Jadi sebenarnya awalnya saya ikut Putri ini sebenarnya saya mau dari beberapa tahun yang lalu ya, dari 3 tahun yang lalu selama saya masih kuliah. Cuman saya harus orang tua saya nggak kasih izin gitu. Jadi mereka mau saya untuk bertanggung jawab dulu untuk menyelesaikan pendidikan saya ini. Nah, kebetulan kan saya langsung ngambil S2 karena S2 saya kan akselerasi. Jadi orang tua saya bilang, udah kamu harus selesai S2 kamu, baru kamu boleh, memang kamu mau ikut pijen, seperti itu. Oke, akhirnya kan nggak mungkin dong ya saya melawan orang tua saya. Jadi saya harus mendapatkan restu untuk mengikuti Putri Pariwisata Indonesia 2020 ini. Nah, dari situ tuh akhirnya saya ikut. Nah, tadinya saya bingung gitu, kok tahun ini kok belum ada apa ya acaranya gitu, audisinya kok belum buka gitu ya. Mungkin saya pikir mungkin karena pandemi juga gitu ya. Nah, akhirnya saya daftar dan itu kebetulan teman saya juga yang membantu saya untuk mendaftarinnya. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa waktu awal-awal terdaftarnya itu di Miss Earth Indonesia, padahal sebenarnya saya daftarnya tuh di Putri Pariwisata Indonesia gitu. Nah, iya, jadi nggak tahu deh, mungkin formnya kayaknya nggak, formnya saya salah isi form apa gimana, tapi saya rasa sih enggak deh, kayaknya saya ada screenshotnya juga, saya udah masuk ke formnya di Putri di PPI juga. Nah, akhirnya saya bisa tuh akhirnya masuk di PPI itu, dan saya melakukan audisi, semua proses, dan ada beberapa kendala-kendala ya selama karantina virtual ini kan nggak mudah ya, kayak apalagi sekarang lagi pandemi, apalagi Jakarta kan angka pandemi itu tinggi banget ya kayak, jadi kayak terbatas banget lah ruang gerak kita gitu sih Kak, kendala-kendalanya juga.
Nah, oke. Waktu kamu ikutan Putri Pariwisata Indonesia ini, apa sih tantangannya nih, Jess? Tantangannya kalau dari luar eksternalnya itu kayak misalnya kita lagi pandemi kayak gini ya, jadi kita nggak bisa tatap muka, jadi karantina semua harus serba virtual, harus serba melalui Zoom, melalui tatap muka seperti ini gitu. Sampai interview juga sampai harus kayak gini kan ya, karena Iya, kan iya. kita harus mematuhi protokol kesehatan juga nih. Nah, makanya jadi apa ya, kan, padahal sebenarnya lebih serunya kalau karantina offline gitu, dan semua finalis-finalis tuh kayak, iya nih kita pengennya karantina offline, kita Ketemu gitu pengennya ya. tuh apa sampai crowning semua. Seru ya di Iya, eh. benar. Jadi iya grand final juga sama-sama. Jadi kayak apa ya, berasa lah gitu kekeluargaannya deketnya gitu. Tapi walaupun kita kayak gini juga tetap berasa sih. Bahkan sampai sekarang aja kita masih ada grup. Jadi kayak memang untuk sering sharing informasi. Kalau siapa nih yang lagi di Jakarta, ayo kita ketemu kayak gitu. Nah, kalau tantangannya dari dalam aku sendiri sih ya, sebenarnya kan kemarin sempat ada tugas juga ya, tugas kita harus mewawancarai itu alumni dari Putri. Nah, kebetulan aku di situ mewawancarai Kak Renita Arlin. Kan Kak Renita ini kan seorang dokter juga ya, dokter. Terus jadi presenter juga di TV. Punya program sendiri malah dia. Waduh, hebat banget sih Kak Renita sekarang. Nah, waktu kemarin tuh aku harus interview melalui Instagram Live. Nah, itu aku interview yang pertama. Jadi aku panjang banget kan interviewnya sampai ada 2 part, berarti kan sekitar 1,5 jam lebih ya. Nah, pas yang part yang pertama itu nggak tahu kenapa ya kayak ada yang report Kak jadinya. Itu ada yang report, jadi aku nggak bisa posting. Wah. Aku nggak bisa posting dan tiba-tiba interview IG live itu mati semua. Bener mati semua. Jadi aku sampai pikir gini kayak, aduh ini gimana dong, kan aku udah interview capek-capek gitu ya, masa Iya. aku nggak bisa posting di IGTV, itu kan bukti Iya. untuk kepada pihak PPI kalau kita udah mengerjakan tugasnya gitu. Iya. Akhirnya saya cuma ada interview part 2 doang. Nah, tapi part 2 itu tuh bukan apa ya, nggak membicarakan topik yang saya bicarakan itu gitu loh. Nah, jadi akhirnya saya panik banget itu ya, saya bingung banget. Akhirnya saya berdoa gitu. Saya tanya sama orang-orang yang nonton yang saya inget dia nonton IGTV. Nah, akhirnya ternyata ada orang yang nge-record. Wow. Aduh, saya kayak, aduh puji Tuhan banget lah gitu, maksudnya kayak ada yang record gitu ya. Akhirnya udah saya ambil recordnya, dan itu recordnya pun lama banget ya, karena kan 1 jam lebih. Betul. Nah, jadi posting ke Instagram saya ini juga perjuangan. Dan itu makanya kalau Kak Ruby lihat ya interview aku sama Kak Renita Arlin tuh kok cuman kayak muncul di IGTV cuma separuh doang gitu. Karena itu memang dari record terus kita aku bikin 1 jam dikompres terus dimasukin ke IGTV aku, dan itu ngupload aja tuh sampai lebih dari 1 jam deh Kak, itu berat banget gitu. Nah, waktu itu juga panik banget ya, karena aku sempat bilang sama Karin, ini aku ada yang report, ini nggak tahu siapa yang report, jadi nggak bisa ke upload, terus hilang gitu. Nah, Karin bilang, waduh, gimana dong? Nah, aku juga nggak mungkin dong minta Karin untuk wawancara lagi, karena Karin tuh sibuk banget gitu loh. Dia tiap hari Senin sampai Jumat tuh nge-host kan. Nah, jadi, aduh, itu sih yang pertama sih tantangannya ya. Terus yang kedua, acara bersama dengan Dispar DKI Jakarta. Nah, jadi memang kan sebelumnya ini Dispar DKI Jakarta itu kan Pak Cucu. Nah, Pak Cucu itu waktu itu kebetulan sudah meninggal sekitar 2 minggu sebelum tugasnya itu. Nah, jadi saya berpikir, aduh, wawancara Dispar ini wawancara siapa? Karena kan Dispar sebelumnya sudah meninggal gitu maksudnya. Akhirnya saya cari tahu, akhirnya ada pelaksana tugasnya, ada PLT-nya. Nah, Pak Gumilar Ekalaya. Nah, dari situ saya coba tuh mencari tahu gimana caranya bisa menghubungi beliau, karena kan baru juga kan. Nah, akhirnya saya coba hubungi Pak Gumilar, akhirnya, dan puji Tuhan lagi gitu, maksudnya benar-benar kayak dalam kurun waktu 2 hari, 3 hari lah, saya bisa membuat janji untuk mewawancarai Pak Gumilar gitu. Dimana Pak Gumilar itu kan sibuk sekali ya, banyak kegiatannya dan lain-lainnya, dan itu sih. Sebenarnya itu sih kendala-kendalanya sih, banyak banget sih. Apalagi bikin video campaign juga kan, wah, mesti protokol kesehatan, masker, dan lain-lain, terus harus izin juga kan,
saya ngambil syuting itu di Taman Mini, lalu di Setu Babakan juga, di Pulau Seribu, bahkan saya sampai berangkat ke Pulau Seribu itu naik kapal, semua segala macem. Jadi sampai harus daftar berapa orang nih kru-krunya nih, videografernya, fotografer, timnya yang datang ke Setu Babakan. Jadi nggak sembarangan juga Kak. Jadi luar biasa banget sih Kak, bener-bener pengalaman yang mengesankan banget. Wow, mantap. Pemilihan Putri Pariwisata ini pasti banyak kegiatannya kan. Tadi sampai ada tugas-tugas, wawancara, kemudian ada bikin video nih. Nah, Jess, mungkin sahabat Eljon dan juga mungkin teman-teman lainnya ya, mungkin milenial juga ingin tahu nih bagaimana sih, apa aja sih yang dilakukan ya perjalanan menuju Putri Pariwisata Indonesia 2020. Waktu dari kamu daftar nih Jess, ya kan, terus udah gitu dari berapa banyak tuh Jess? Bisa mungkin boleh diceritakan lagi Jess, berapa banyak sih kurang lebih yang daftar? Oke. Waktu awal-awal kan aku ikut audisi ya, jadi sama seperti semuanya gitu ya, semua putri-putri lainnya, saya memulainya dari audisi, dan itu waktu audisi itu kayak sekitar kan audisi ada 2 kali tahap ya, 2 tahap penyaringan. Jadi ada audisi pertama dan audisi yang kedua. Nah, jadi itu kayaknya mungkin sekitar ada 200 orang kali ya. 200 orang sampai 300 orangan yang audisi itu. Nah, tapi semuanya disaring juga, dikasih pertanyaan-pertanyaan, lalu dilihat kemampuan jawabnya pertama ya. Jadi di situ langsung disaring tuh. Nah, waktu audisi pertama, oke, sudah. Audisi kedua, oke, lolos. Nah, pelan-pelan langsung masuk ke final mewakili 34 provinsi, 32 provinsi. Jadi kan finalis kita yang tahun ini kan ada 32 orang ya, 32 provinsi. Nah, saya DKI Jakarta, saya wakil DKI Jakarta dan saya dapat DKI Jakarta yang 3. Nah, dari situ udah tuh mulai karantina virtual. Jadi karantina virtual ini benar-benar unik sekali ya, karena berlangsungnya lama. Jadi sekitar kurang lebih 3 bulan lah ya. Nah, jadi tuh dari karantina virtual mendapatkan banyak pengajaran dari Ibu Resti Eko, dari Kemenparekraf, lalu ada juga Pak Vincentius Timadu, ada juga dari Sermembi Arwan, dari pihak LSPR Jakarta, salah satu sponsor dari PPI ini juga kan, terus lalu juga ada Pak Andri Bong, lalu ada Kak Astari juga yang memberikan materi juga di situ, Miss Tourism International 2018 kita. Jadi banyak banget pengajaran-pengajaran di situ. Jadi selama satu karantina virtual itu kita berlangsung sama 3 jam, dan itu banyak materi, pengumuman, lalu pastinya juga Pak Joni selalu paling sering ngasih isi materi di situ. Nah, dari situ tuh nggak cuma karantina virtual aja tuh Kak. Nah, kita juga banyak tugas-tugas. Jadi kayak tugas foto, kita harus bikin tugas foto, tugas video, untuk evening gown, lalu untuk casual shoot, lalu ada juga yang talent show, ada juga national costume, lalu kita harus bikin video campaign, terus wawancara dispar, wawancara alumni bersama dengan alumni PPI juga, terus posting, kita harus bikin review, jadi setiap kali kita setelah mengikuti karantina virtual itu kita harus membuat review. Jadi materi-materi apa yang kita sudah dapatkan selama karantina virtual itu. Terus ada juga yang kita harus mengajak orang-orang juga supaya bisa memperkenalkan pariwisata Indonesia. Terus sempat kalau yang DKI Jakarta nih, kan aku bersama dengan DKI sister lainnya ya, DKI 1 dan DKI 2, kita dipanggil untuk bersama dengan Gempi itu jadi generasi pesona Indonesia yang dari Kemenparekraf itu, tapi Genpi Jakarta mewawancarai kita untuk bagaimana proses kita di PPI, kabarnya gimana, terus pariwisata apa nih yang kalian angkat, gitu sih. Terus seru sih Kak, seru banget sih, karena aku juga awalnya nggak menyangka ya kalau karantina virtual itu bisa seseru ini gitu loh. Nah, kenapa serunya? Karena mungkin karena apalagi saya di Jakarta terbatas banget gitu ya. Kayak beberapa tempat wisata tuh tutup gitu loh Kak. Aku sampai kayak, aduh ini bikin video campaign gimana gitu kan. Nah, yang lain tuh yang daerah yang di Sulawesi, Kalimantan, di Sumatera, video tuh bagus-bagus banget Kak. Bagus banget, kayak pantai, gunung gitu semua. Kita Jakarta kayak aduh ini gimana nih, museum tutup semua gitu kan. Apalagi kita kalau keluar dari rumah kan kita harus pakai masker ya. Jadi kita semua videonya pakai maskeran semua Kak. Jadi kayak, aduh, kan kayak kurang bagus juga ya kalau maskeran terus ya. Jadi kayak
mukanya nggak kelihatan gitu, ekspresinya semua segala macam senangnya. Nah akhirnya saya waktu itu video campaign itu virtual tour. Virtual tour. Iya, video campaign itu virtual tour. Nah, itu saya ngambil klip dari Museum Gajah, Museum Nasional. Nah, Museum Nasional itu ternyata ada VR. Jadi kayak ada VR yang room tour museumnya mereka. Nah, dari situ saya bikin virtual tour. Jadi saya di situ sebagai tour guide gitu ceritanya. Jadi tour guide-nya cantik ya. Jadi tour guide. Nah, terus saya mengajak ke Museum Nasional. Lalu ada juga VR-nya yang di Museum di Nasional Monas, Monumen Nasional. Nah, di situ saya juga tour guide ke Monumen Nasional. Nah, jadi itu video campaign pertama saya. Nah, pas udah mulai PSBB transisi, nah akhirnya udah tuh saya bisa buat video campaign ke Pulau Seribu, ke Babakan, ke Taman Mini juga. Gitu sih, Kak. Aduh, seru banget sih, Kak. Seru banget. Tadi ke Pulau Seribu, apa yang kamu explore di sana? Jadi sebenarnya mungkin banyak banget orang yang tahu Pulau Seribu, tapi mereka nggak tahu kalau Pulau Seribu itu di Jakarta. Iya, ya kan banyak kan nanti Pulau Seribu tuh kayaknya di Tangerang. Kepulauan atau di mana gitu ya? Di Tangerang, di Banten, deket-deket Pantai Anyer dan Carita sana gitu. Padahal sebenarnya tuh Pulau Seribu tuh deket banget sama kita. Jadi Pulau Seribu itu kita kan waktu aku berangkat itu juga dari Cengkareng. Nah, jadi dekat banget sama yang namanya Bandara Soekarno-Hatta gitu. Nah, bandara kita gitu. Jadi dari situ tuh kita bisa berangkat ke Pulau-Pulau Seribu ini. Dan bahkan aku itu bikin video di Pulau Seribu itu cuma 1 hari, Kak. Wow. Nah, jadi dalam 1 hari itu kita bisa ke 3 pulau. Nah, itu ke Pulau Kelor, ke Pulau Cipir, lalu Pulau Onrus. Nah, jadi 3 pulau ini kita bisa dapatkan dalam waktu 1 hari, berangkat pagi jam 8, jam 3 udah bisa balik. Jadi bener-bener apa ya, kalau pengen liburan sehari gitu ya, short vacation, itu bisa banget ke Pulau Seribu gitu loh, karena cuma sehari doang gitu, dan dapat pengalaman pantai, dan pantainya bagus banget, Kak. Jadi bener-bener kayak bersih banget lah, bener-bener bersih, pantainya juga masih putih banget, airnya juga masih bening, dan di situ juga ada kayak akan sejarahnya juga ya, karena di situ ada beberapa peninggalan Belanda juga. Jadi benar-benar menarik banget, Kak. Jadi jujur aja aku juga sebelumnya belum pernah ke Pulau Seribu. Nah, pas tahu di situ bisa aku promosiin Jakarta ini melalui Pulau Seribu ini, aku benar-benar tertarik sih buat aku berangkat lagi ke Pulau Seribu sih. Aku pengen explore lebih banyak lagi pulau-pulau Seribu itu gitu. Karena indah banget gitu, nggak perlu jauh-jauh gitu, keluar apalagi keluar negeri gitu, ke Maldives kemana gitu, nggak perlu gitu loh. Di situ ada ya? Di pantai di situ aja tuh udah bagus banget, Kak. Gitu sih. Nah, mungkin Kak Ruby nanti bisa ke Pulau Seribu. Oh, siap. Iya kan? Seru banget loh, Kak. Bener. Iya. Nah, Jessie, kalau misalnya nih, mungkin sahabat Eljon juga kan tadi banyak yang nggak tahu ya. Tadi kan Jessie bilang kan banyak sekali yang nggak tahu. Gimana sih caranya ke Pulau Seribu ini? Mungkin Jessie bisa sharing nggak? Jadi kalau aku kemarin kan kebetulan ada pihak sponsor juga ya, yang pihak sponsor juga. Jadi aku pakai ekspedisi. Jadi sponsor aku tuh Ekspedisi Nusantara. Nah, dia di situ bilang mau nggak aku mau support kakak nih, kan kakak dari Jakarta, kita mau support kakak untuk promosiin Pulau Seribu, karena kan jujur aja lagi pandemi seperti ini semua terkena dampak ya, dari travel, tempat destinasi pariwisata, bahkan sampai perekonomian di sekitar destinasi itu. Nah, jadinya mereka bilang kita mau dong supaya kakak bisa promosiin ini Pulau Seribu ini. Akhirnya dari situ ya udah oke, boleh, saya juga mau promosi, dan kebetulan saya juga harus membuat video campaign sekalian sekalian jadinya. Nanti aku promosi di Instagram aku melalui media sosial, karena kan memang sekarang ini media sosial ini paling memberikan efek yang luar biasa ya, apalagi lagi pandemi kayak gini, orang di rumah doang, dan biasanya apa yang mereka lakukan? Pasti megang HP kan, lihat Instagram, nonton YouTube, ya biasanya kan kayak gitu ya. Iya, megang HP, foto-foto gitu ya. Iya, foto-foto, kan ya virtual tour gitu-gitu. Iya. Nah, jadinya makanya dari situ akhirnya saya kerjasama di situ. Nah, berangkatnya itu pun dari Cengkareng, dari Dadap, dari daerah Dadap situ. Dari daerah Dadap. Naik apa kamu? Naik kapal gitu. Bot besar apa bot kecil? Bot kecil sih aku, karena kan aku nggak banyak ya, kemarin aku cuma ber-7. Nah, jadi nggak perlu sampai bot yang gede banget gitu, yang sampai buat 30 pax ya.
sayang juga ya ngapain itu kan bot gede-gede. Akhirnya saya pakai bot kecil. Bot kecil itu ke pulau, pertama kali saya ke Pulau Kelor dulu. Pulau Cipir. Pulau Cipir. Berapa lama tuh dari Cengkareng menuju ke Pulau Cipir? Perjalanan itu sih naik kapal itu setengah jaman ya, setengah jam ya. 30 menitan. 30 menit itu udah sampai ke pulau. Nah, dari antara satu pulau ke pulau lainnya. Jam berapa tuh kamu sampai di sana, Pulau Cipir? Aku dari pelabuhan itu berangkat sekitar jam 9. Jam 9 aku sampai di Pulau Cipir itu 9.30-an deh. 9.30-an. Terus itu ada apa saja tuh di Pulau Cipir? Anggapnya saya belum pernah nih ceritanya. Oke. Saya mewakili sahabat Eljon nih. Nah, di Pulau Cipir itu jadi Pulau Cipir ini adalah tempat yang paling kaya akan sejarah dan peninggalan budaya Belanda ya di sana ya. Jadi ada di sana tuh rumah sakit Belanda. Jadi dulu bekas rumah sakit Belanda. Jadi dulu tuh tempat zaman dulu itu kan banyak sekali orang-orang yang berangkat umroh. Nah, jadi mereka membuat Pulau Cipir ini menjadi tempat penampungan umroh. Jadi yang dari Arab sebelum nyampe ke kota masing-masing, mereka harus ditampung dulu di situ, di Pulau Cipir ini. Nah, saya nggak ngerti kenapa, tapi tour guide itu sempat bilang kalau sempat ada penyakit. Nah, itu salah satunya ada penyakit malaria. Nah, jadi di sana ada yang penyakit malaria yang dibawa dari umroh dari sana, jadinya makanya harus ditampung dulu di situ. Nah, di situ juga ada rumah sakit ditampung di Pulau Cipir ini, dan itu terlihat banget ya, masih ada kayak bangunan-bangunannya, kusen-kusen jendelanya juga masih ada gitu. Tempat-tempat yang toiletnya bahkan toiletnya juga masih ada. Nah, toiletnya bangsal-bangsalnya semua itu masih ada. Jadi di situ tuh tempat penampungan untuk umroh haji gitu. Nah, itu. Jessie, tahan dulu, ini seru banget nih ceritanya. Kamu pas banget, kamu memang pas banget, mantap banget jadi Putri Pariwisata Indonesia. Wah, dari cerita kamu exciting banget. Terus selain rumah sakit, apalagi keindahan yang ada di Pulau Cipir, Des? Selain rumah sakit itu sebenarnya pantainya ya. Pantai ini juga indah banget ya, tapi memang Pulau Cipir ini memang dikhususkan untuk rumah sakit. Jadi memang dikhususkan untuk rumah sakit Belanda saat itu. Nah, mungkin dari sini mungkin kita bisa ke Pulau Onras. Pulau Onras. Jadi kan orang bilang, kok namanya Pulau Onras gitu ya? Karena memang itu di situ tuh ada namanya diras, di kerja rodi di situ. Jadi rush, jadi di kerja rodi, nah makanya jadi Onras. Nah, di Pulau Onras itu. Nah, di Pulau Onras itu tuh jadi banyak sekali ya kayak rumah-rumah gitu ya, rumah-rumah. Jadi tempat penampungan dari haji-haji umroh juga. Jadi tapi itu bukan rumah sakit, beda ya. Tapi dia lebih kayak penampungan tempat tinggal aja sebelum mereka balik ke kota mereka. Nah, di situ juga tapi mereka itu bukan karena mungkin lagi zaman penjajahan juga, jadi mereka harus kerja. Jadi mereka harus bekerja keras di situ, bersih-bersih, lalu bahkan ada juga yang namanya perang antar manusia. Nah, jadi zaman dulu tuh Belanda itu suka banget ngeliat yang namanya perang antar manusia. Jadi manusia sama manusia tuh harus lawan-lawanan, pukul-pukulan di dalam sebuah lingkaran yang kecil banget. Nah, kecil banget. Jadi mereka harus saling bunuh, dan itu bahkan ada kayak taruhan gitu loh orang Belanda. Nah, jadi benar-benar kekejamannya itu kelihatan banget di situ gitu loh. Dan di Pulau Onras ini ada museumnya, Kak. Oh, ada museumnya ya. Ada museum juga di sana. Tadi dari Pulau Cipir ke Pulau Onras itu berapa lama sih, Jess? Kira-kira itu sih nggak lama sih, Kak. Paling lama itu 15 sampai 20 menit ya, tergantung angin juga. Kalau mungkin cuaca angin ya. kencang, jadi kita pelan cuaca juga sih. Nah, itu di Pulau Onras itu banyak ada museum sih, ada museum di situ di Pulau Onras itu. Jadi benar-benar bisa tahu ceritanya, dan bahkan di situ juga ada ceritanya. Sebenarnya itu dulu Pulau Onras, pulau-pulau yang lain-lain itu tidak sekecil itu gitu loh. Tapi pulaunya itu besar sebenarnya. Cuman karena air lautnya pasang, lalu mulai mengecil lah gitu kan, air laut yang naik gitu, permukaan air laut, jadi pulaunya kecil. Padahal sebenarnya tadinya itu besar sekali gitu. Oke, nah di Onras nih Jessie sempat foto-foto atau ada tempat-tempat yang Instagramable atau gimana, Jess? Di Pulau Onras ini sebenarnya semua pulau itu Instagramable, tapi kalau mau bilang yang paling Instagramable itu di Pulau Kelor.
Oh, abis ini lanjut nih Pulau Kelor nih. Iya, jadi Pulau Kelor ini tempat yang paling Instagramable. Jadi mungkin kalau ada yang nonton video campaign aku itu, ada yang aku berdiri di tengah-tengah, lalu di lingkaran, ada lingkaran yang diambil pakai drone dari atas. Nah, itu di Pulau Kelor jadinya. Jadi Pulau Kelor itu ada mercusuar. Jadi ada mercusuar. Nah, itu mercusuarnya. Jadi dulu tuh sebenarnya lebih tinggi lagi mercusuarnya. Dan mercusuar itu sebenarnya ada lubang-lubang kecil-kecil kotak-kotaknya itu buat mereka nembak, buat perang. Iya, Jadi iya, buat iya. mereka bersembunyi di situ. Itu Iya, iya, benteng iya. juga. Jadi mercusuar sekaligus benteng Iya, iya. di Wow. pulau ini, Pulau Kelor ini gitu. Jadi memang Pulau Kelor ini jadi berada di posisi yang paling jauh ya, paling jauh dari antara semua pulau-pulau ini. Jadi dia mungkin paling depan juga kalau dari luar gitu. Jadi itu jadi benteng sih Kak. Nah benteng pantai juga. Jadi dulu tuh kalau misalnya senjata perang semua segala macam pasti turunnya di pulau ini dulu, di Pulau Kelor ini dulu pasti. Gitu. Wow, wow. Nah, kalau dari jarak dari Pulau Onras ke Pulau Kelor itu juga nggak terlalu jauh? Nggak terlalu jauh sih, sekitar 15 menitan, 20 menit paling lama juga Kak. Jadi semuanya serba deket-deket semua Kak gitu. Dan aku juga sempat waktu itu di Pulau Onras kan jam makan siang ya. Aku makan siang di sana. Jadi memang ada disediain makan siang juga di sana. Jadi kita nggak bakal kelaparan, nggak pusing-pusing cari makanan juga di sana. Gitu. Jadi ini menjadi salah satu objek wisata ya. Objek pariwisata yang sahabat Eljon harus kunjungi nih ya. Betul. Jadi ada Pulau Cipir, Onras, sama Pulau Kelor. Benar. Nah, dari situ Jessie ambil video semuanya tuh ya, tiga pulau itu ya. Betul, semuanya Kak. Activity-nya yang apa aja yang bisa dilakukan di sana ya? Jadi kalau di sana ada beberapa orang yang camping Kak. Oh, camping? Iya, ada yang camping di sana. Jadi mereka ada yang camping lebih banyak mereka di Pulau Kelor. Nah bahkan aku sempat bertanya-tanya juga sama orang-orang yang di sana gitu waktu mereka di sana kok mau sih camping di sana. Mereka bilang, tahu nggak di sini tuh kita malam-malam nih nggak kedinginan. Oh ya? Tapi kita adem banget. Jadi mereka bilang seru banget aja gitu. Lebih kayak biasanya kan kalau misalnya kita pantai-pantai kayak Carita dan lain-lain gitu mungkin banyak nyamuk, terus ombaknya kenceng banget kan, debang gitu kan. Nah kalau ini mereka enggak, jadi lautnya tuh tenang banget. Lautnya tenang, jadi walaupun malam hari pun tenang gitu, dan enak banget gitu. Sambil nyalain api unggun, kadang-kadang kayak gitu mereka. Sambil makan Indomie, nah itu katanya enak banget tuh, katanya kayak gitu sih. Dan mereka bilang rencananya bahkan kayak setiap tahun baru itu mereka ada program di sana. Jadi mereka menghabiskan malam tahun baru di sana gitu. Wow. Karena seru banget katanya di sana gitu. Oke, dari tadi 3 pulau yang Jessie kunjungi, apa sih kesan dari Jessie terhadap pulau tersebut? Apa ya? Aku sebenarnya waktu datang ke Pulau Seribu, saking bagusnya aku tuh sampai speechless loh Kak. Tapi kalau aku bilang satu kata gitu ya, untuk bilang Pulau Seribu, aku bilang sih amazing sih. Amazing banget gitu. Karena untuk sekarang ini ya, hampir semua pantai itu orang-orang pada bilang, iya pantai Indonesia tuh kotor gitu. Pantainya tuh pasirnya tuh abu-abu gitu. Aku cuma bisa bilang gini loh, kayak tahu nggak di Jakarta ada loh tempat yang pasirnya masih putih, airnya bening, bahkan nggak ada sampah sama sekali loh, Karwi. Jadi kalau orang bilang kan, iya pantainya tuh banyak sampahnya, enggak, sama sekali enggak. Jadi aku bilang ini tuh benar-benar amazing banget gitu. Jadi ini menjadi sebuah pariwisata kita yang bisa kita banggakan dan kita bisa majukan, terutama dari Jakarta gitu ya. Dan kita harus tetap lestarikan gitu, karena ini semua kan keindahan ini ada karena manusianya. Jadi manusia ini harus bisa ngerawat dan ngejaga wisata kita juga sih, gitu sih Kak. Wah, mantap. Ini dengan demikian kan ini ajakan juga kan. Iya. Berwisata ke Pulau Seribu. Iya. Jessie, dari Pulau Seribu, katanya Jessie juga bikin juga video tentang Setu Babakan ya? Iya, Setu Babakan, benar. Apa sih itu Setu Babakan? Di mana sih lokasinya, Jessie? Jadi Setu Babakan itu di daerah Jagaraksa. Nah, Jagakarsa itu di Jakarta Selatan. Yes. Ya, di daerah Jakarta Selatan sana. Jadi Setu Babakan ini adalah perkampungan Betawi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang suku asal dari Jakarta itu kan ada suku Betawi. Nah, tapi karena seiring dengan perkembangan kota kita yang semakin metropolitan dan megah ini,
Nah, banyak sekali orang-orang suku Betawi ini yang mulai terkikis dan berpindah ke pinggiran-pinggiran daerah Jakarta ini. Nah, dari situ makanya adanya Setu Babakan ini untuk melestarikan budaya Jakarta. Dan di situ mungkin kayak anak-anak milenial jarang sekali gitu ya tahu yang kayak misalnya bir peletok, Bir lalu peletok. terus mungkin kalau kerak telur mungkin mereka tahu gitu ya, karena kan ya, setiap tahun kalau di PRJ suka ada gitu kan ya, pekan raya Jakarta. Roti buaya mungkin, roti buaya. Ya, roti buaya mungkin jarang yang tahu ya roti buaya. Toge goreng itu juga dari Jakarta. Selendang mayang, ketoprak, gado-gado. Nah, ya mungkin yang gampang sekarang dilihat paling cuma ketoprak sama gado-gado ya, nggak sih? Yang banyak makanan di beredar-beredar di luaran sana. Nah, bahkan soto Betawi juga itu masuk makanan kita juga. Nah, snack-snack juga banyak banget kayak rengginang. Nah, rengginang itu juga dari Jakarta. Nah, ada juga gabus keju juga dari Jakarta yang bentuknya kecil-kecil itu yang suka dimakan. Nah, itu dari terigu itu. Nah, itu dari Jakarta gitu. Orang-orang jarang yang tahu itu dari Jakarta. Jadi di situ bener-bener budayanya kelihatan banget sih, baju daerah. Bahkan sampai rumah, paling banyak di sana rumah-rumahnya. Jadi sebenarnya rumah Betawi itu adalah rumah yang gede ya. Betawi itu selalu dibagi, ada yang namanya ruang penyimpanan makanan, ruang gudang, lalu ada ruang tamunya, ada serambinya, serambi depan, serambi tengah, serambi belakang. Nah, dari situ itu banyak sekali sih, Kak. Kayak kalau pengen tahu rumah Betawi itu sebenarnya dulu tuh kayak apa. Nah, bisa langsung aja ke Setu Babakan itu. Langsung lihat, oh rumah-rumahnya gini. Dan bahkan itu juga kalau memang kita pengen menghabiskan waktu bersama keluarga, juga bisa datang ke situ. Jadi ada sewa juga, nanti bisa sewa juga di sana, tinggal di sana. Jadi udah ngerasain jadi orang Betawi gimana sih. Asik. Waktu itu Jessie datang, itu kayak kawasan ya, Jess ya? Kawasan gitu ya? Kayak kawasan. Jadi tempat pariwisata juga, Jess? Benar. Dan di sana banyak kuliner, rumah-rumah gitu ya, Jess ya. Dan kalau mau ke sana itu ada tiket masuk atau apanya, Jess? Untuk masuk ke sana sebenarnya gampang banget ya, karena kan sekarang ini udah ada MRT gitu ya. Tinggal naik MRT aja. Nah, tapi kalau aku saranin kalau untuk keluarga yang banyak ya, karena kan kemarin juga aku timnya banyak sekali, sampai sekitar 7 orangan juga ya. Jadi aku naik mobil ke sana. Dan aksesnya cukup kok, gampang banget. Tinggal cari aja Setu Babakan. Nah, itu pasti di Google Maps atau di Waze ya. Sekarang orang pakai Waze kan ya. Itu langsung bisa cari Setu Babakan itu. Nah, itu untuk tiket masuknya kemarin aku lupa berapa, tapi murah kok. 5.000 apa 10.000 gitu. Kalau nggak salah. Dapetin experience yang luar biasa ya. Benar. Wisata, Setu Babakan. Tapi harus tetap protokol kesehatan loh, Kak. Iya dong, harus pakai jaga jarak, pakai masker, ya kan, dan cuci tangan. 3M. Betul. Yes. Gimana nih? Kamu ada hobi musiknya nih, Jess? Mungkin apakah bisa main musik atau bernyanyi? Nah, pasti kita ada challenge juga nih, ada tantangan nih. Apa nih? Deg-degan nih jadi ini. Deg-degan ya. Gimana kalau mungkin nyanyi, Jess? Oke. Pariwisata kan juga pasti akan campaign juga, nggak cuma campaign tentang pariwisata, mungkin kebudayaan atau mungkin kultur atau lagu-lagu. Yes. Iya. Tentang lagu daerah deh, Jess. Oke. Karena Jessie dari DKI, iya. Gimana kalau dari lagu daerah DKI gitu ya? Oke, ya. Karena memang saya dari DKI, jadi memang pas banget. Jadi kita kan harus tahu lagu budaya-budaya juga ya, dan termasuk juga lagu-lagu. Nah, di sini saya memilih lagu Kicir-Kicir. Oke. Sahabat Eljon, mungkin kalau misalnya ada yang tahu lagunya juga bisa nyanyi bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan, memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan, tiada tara. Saya menyanyi ya Tuan, memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Udah Kak, itu Kak. Mantap Jessie, tentunya yang
yang lagi imunnya lemah, begitu dengar suara Jessie, nyanyian Jessie, langsung imunnya naik. Aduh, aduh, aduh. Langsung Biar tambah semangat. sehat ya, Kak. Tambah sehat kan, menghibur hati yang duka gitu kan ya. Yes. Ya, Kicir, betul. kicir. Wow, Jessie, thank you so much. Tadi Jessie, Iya. di segmen sebelumnya kan kita sudah cerita ada Pulau Cipir, Pulau Onras, Pulau Kelor, terus Setu Babakan ya. Kemana lagi, Jess, yang kamu ditugaskan nih? Sempat kemana lagi, Jess? Waktu bikin video ya, sempat di mana lagi, Jess? Bikin video, aku sempet di Taman Mini. Jadi Taman aku Mini. sempet bikin di Taman Mini, di Taman Mini. Jadi Taman Mini ini kan memang banyak sekali ya. Jadi sebenarnya apa ya, untuk para wisatawan gitu yang pengen datang ke Indonesia, sebenarnya cukup datang ke Jakarta aja dan cukup datang ke Taman Mini aja. Kenapa ke Taman Mini? Karena di Taman Mini itu apa ya, para wisatawan itu bisa melihat secara langsung ya, kayak lihat trailer Trailer film gitu ya. ya. Iya. Gambaran-gambaran dari gambaran budaya-budaya Indonesia gitu. Bahkan di Taman Mini itu kan juga banyak sekali ya, ada anjungan-anjungan dari Aceh, Jawa Timur, lalu sampai Papua juga semua ada gitu. Jadi kalau memang pengen belajar, pengen tahu budaya Indonesia secara sekilas, itu bisa datang ke Taman Mini ini gitu loh. Nah, mungkin nanti ada beberapa wisatawan gitu ya, mungkin atau orang-orang Indonesia juga kayak pengen tahu nih keragaman budaya Indonesia. Nah, bisa langsung datang aja ke Taman Mini ini, dan bahkan nggak cuma anjungan dan budaya-budaya daerah, tapi juga ada perkembangan iptek ya, perkembangan iptek ilmu pengetahuan teknologi, lalu ada juga museum maritim juga. Jadi kayak kita bisa tahu sejarah sejarah TNI Angkatan Laut kita tuh seperti apa. Lalu bahkan bukan cuma itu saja, bahkan ada yang namanya tempat-tempat ibadah agama. Tempat ibadah agama yang diakui di Indonesia. Ada ya, dari Konghucu itu pun ada. Muslim, Hindu, miniatur-miniatur ini nih ya, tempat-tempat beribadahnya gitu. Jadi benar-benar lengkap banget Kak di Taman Mini ini. Bahkan Taman Mini ini kan juga ada apa ya, kayak ada kereta yang gantung MRT. Ya. Jadi kalau memang capek gitu, iya kereta gantung gitu. Jadi bisa lihat semua nih. Wah, Taman Mini itu benar-benar kaya banget sih gitu. Dan bahkan nggak cuma itu aja, bahkan ada wahana berenangnya juga di sana. Jadi apa ya, mau jalan sama keluarga, sama teman, sama kekasih, mau sama suami, siapapun juga pasti sehari aja tuh ke Taman Mini tuh kayaknya kurang deh. Kayaknya mungkin harus 2 hari ke Taman Mini karena saking gede dan luasnya, di mana Taman Mini ini luasnya hampir 30 hektar lebih loh. Wow. Nah, jadi menarik banget. Dan waktu kemarin ya, makanya jadi mungkin buat teman-teman juga kalau merhatiin nasional kostum aku itu aku membawa Kalamakara. Nah, aku membawa Kalamakara itu berada di pintu gerbang utamanya Taman Mini. Nah, apa arti Kalamakara itu? Nah, Kalamakara sendiri itu adalah lorong waktu. Lorong waktu di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, jadi kenapa saya mengangkat itu? Karena saya mau, sekarang ini kan kita semua lagi new normal nih. Ya. Semua lagi new normal, jadi orang pada bilang semua nih kita harus adaptasi yang baru gitu. Nah, tapi walaupun kita beradaptasi, kita juga harus tetap mengingat di masa lalu kita, bahwa kita punya cerita kisah di masa lalu, sejarah-sejarah masa lalu kita gitu loh. Dan tapi kita harus tetap hidup di masa sekarang, di mana masa lalu kita itu harus menjadi pembelajaran yang membuat kita untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Nah, jadi dari situ sih, makanya saya mengangkat Kalamakara ini di nasional kostum saya. Gitu, dari pintu gerbang Taman Mini Indonesia Indah. Wow, keren banget nih. Kalau denger Jessie pasti pengen jalan-jalan terus berwisata di Indonesia. Benar. Jessie, ini kalau dilihat kamu sukses nih, bisa meraih mungkin salah satu impian kamu nih, dan bahkan bisa menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2020 kan bergengsi banget ini kan. Bahkan mungkin banyak sekali wanita ingin jadi putri ya pariwisata ya kan. Nah, apa sih rahasia suksesnya seorang Jessie Silana Wong? Sebenarnya kalau dibilang rahasia sukses, saya nggak ada rahasia sukses yang gimana-gimana sih Kak. Karena saya percaya gitu, maksudnya saya berusaha untuk yang melakukan yang terbaik, do the best. Gitu. Nah, do the best and let God do the rest gitu. Jadi saya benar-benar menyerahkan kayak
saya udah melakukan yang terbaik, saya sudah berusaha sebisa saya, semampu saya, dan saya menyerahkannya kembali kepada Tuhan gitu. Biarlah Tuhan yang memberikan keputusannya lah. Kalau memang jalan saya menjadi putri pariwisata, itu berarti memang saya harus bertanggung jawab untuk memajukan pariwisata Indonesia. Tapi kalau memang tidak, bukan berarti saya tidak memajukan pariwisata Indonesia gitu, tapi saya akan mempunyai cara lainnya gitu untuk tetap memajukan pariwisata Indonesia. Gitu sih Kak. Jadi saya karena saya percaya bahwa kegagalan itu hanya kesuksesan yang tertunda gitu. Dan di mana saya harus menunda untuk ikut Putri Pariwisata Indonesia 2020 ini dengan saya tidak mendapat restu dari orang tua. Nah, saya yakin kalau itu mungkin saya harus melatih diri saya gitu loh. Saya harus diproses dengan segala kesabaran dan juga ketekunan gitu sih Kak. Wow, mantap. Nah, Jessie, bicara soal menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2020. Nah, apa yang akan menjadi tugas-tugas kamu ke depan ini? Mungkin boleh di-share ke sahabat Eljon. Sebenarnya untuk tugas-tugasnya ya pastinya banyak sekali ya, tapi kan kita semua masih menunggu sikon ya, situasi dan kondisi juga. Pastinya mempromosikan wisata Indonesia. Lalu sekarang kan mempromosikan wisata Indonesia bukan hanya melalui media cetak aja, bahkan sekarang lebih ke media digital. Nah, di mana sekarang ini saya sudah mendapat tugas ya dari salah satunya dari Kedutaan Indonesia di Beijing. Jadi saya harus membuat video campaign, tapi nanti bersama dengan Kemenparekraf ya, membuat video campaign dalam bahasa Mandarin. Nah, jadi dalam bahasa Mandarin dan bahasa-bahasa lainnya. Jadi supaya kita bisa mengundang investor asing untuk bisa membantu memajukan pariwisata di Indonesia. Karena kan sebenarnya kita tuh kaya banget, banyak sekali wisata-wisata kita kan, tapi karena kurang pengelola, kurang juga investasinya juga di kita kan, jadi maka kita butuh investasi asing untuk membantu kita gitu. Tapi di luar itu semua juga, di sini saya juga mengajak kaum milenial ini juga untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Karena memang sekarang ini Kemenparekraf kan, ya misi saya dan Kemenparekraf berjalan bersamaan ya. Jadi ada kampanye Indonesia Care. Jadi I Do Care. Di sini kita harus mematuhi protokol CHSE. Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability. Jadi pakai masker yang 3M itulah Kak ya, mencuci tangan gitu, menjaga jarak. Nah, jadi dari situ kita bisa traveling. Jadi sekarang ini udah bisa traveling nih Kak. Udah bisa. Jadi kalau buat sahabat Eljon nih yang pengen jalan-jalan di Indonesia, itu udah bisa. Jadi nggak perlu takut kayak, aduh kayaknya masih tutup deh destinasi. Enggak kok. Ini beberapa destinasi ya di Indonesia, di Bali juga, Bali pun juga sudah mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik ya untuk berwisata ke situ. Jadi udah bisa, tapi harus tetap pakai protokol kesehatan gitu. Dan industri pelaku sektor pariwisata juga mulai saat ini sudah menerapkan sertifikasi. Jadi udah disertifikasi protokol CHSE yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf gitu. Wow. Sekali lagi mantap dan juga sukses buat Jessie Silana Wong sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2020. Selamat menjalankan tugas juga nih ya. Terima kasih Kak Ruby dan terima kasih sahabat Eljon. Yes, pastinya ini masuk ke zona yang luar biasa gitu kan ya, karena ya, betul. Membuka peluang-peluang menjadi seorang Putri Pariwisata Indonesia ini, dan semoga terus bisa mengkampanye pariwisata Indonesia di mancanegara ya Jessie ya. Betul. Nah, demikian nih Jessie. Mungkin sahabat Eljon ingin tahu tentang Jessie bisa lihat kemana nih? Mungkin ada Instagramnya atau sosial. Oh iya. Silakan Jessie bisa kasih tahu. Bisa lihat di Instagram aku yaitu @jessieSilanawong, JESSYSILANA Wong, WONG. Udah gitu aja. Atau mungkin bisa lihat aja di Instagram Putri Pariwisata juga ada. Masih banyak ya. Atau di Eljon Pigeon juga ada itu banyak banget pasti. Lengkap pasti ya. Ya, benar. Yes, sekali lagi Jessie, terima kasih, sukses buat Jessie. Nah, sahabat Eljon, nggak terasa nih udah sejam kami menemani sahabat Eljon yang mungkin lagi di rumah saja atau dimanapun sahabat Eljon berada. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan menambah informasi buat sahabat Eljon. Saya Ruby Herman, beserta juga ada Jessie Silana Wong. Sampai jumpa.